Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Saat ini kita terus harus mengucapkan alhamdulillah karena kita semua masih diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan hidup. Sudah kalimat-kalimat nikmat hidup itulah yang tidak bisa diuraikan dengan apapun, karena tanpa kehidupan kita itu sudah tidak bisa apa-apa. Artinya kehidupan itu berarti kita masih ada, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan, yaitu masih ada nyawanya. Banyak orang-orang yang bertanya, kenapa orang yang dulunya kelihatan itu benar-benar orang Islam, tapi kenyataannya begitu akhirul hayat atau orang itu sedang menjalankan kehidupannya itu seperti sengsara, atau orang itu di saat lagi mendapatkan ujian itu sepertinya tidak sabar. Gampang jawabannya itu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaika ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, disitulah banyak orang-orang yang tidak tahu apa artinya tidak tahu. Pengertian daripada kalimat la yukallifullahu nafsan itu, banyakkan orang-orang itu hanya sekedar tahu bahwa manusia itu diuji, disesuaikan oleh Allah, diuji oleh Allah, disesuaikan dengan kemampuannya. Bukan kalimat dari diujinya saja, tapi itu ditakar, udah ada takarannya. Diuji kenikmatannya, diuji ketidaknikmatannya, diuji belainya. Artinya di sini Anda itu disesuaikan semuanya. Di saat Anda lagi miskin, diuji kemiskinannya. Di saat Anda lagi kaya pun Anda diuji kekayaannya. Bisakah mempergunakannya? Semua itu di saat Anda mendapatkan kecelakaan atau masalah apapun, maka Anda pun harus menyadari bahwa ini semuanya adalah dari Allah, bukan asal-asalan. Nah, maka dari itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka bersabarlah dan bertawakallah. Itu yang harus dijalani. Bukan berarti bersabar itu diam-diam tanpa ada action, bukan. Tawakal itu, kalimat tawakal itu dekatkan diri kita semua kepada Allah. Lebih mencintai, bukan karena takutnya, tapi lebih mencintai kepada Allah. Maka insya Allah orang-orang yang mau sadar dan menyadari dan paham tentang dirinya adalah makhluknya Allah, maka akan kembali kepada Allah bagaimana caranya untuk memperbaiki hidup atau memperbaiki perjalanan hidup kita. Di sini dikatakan, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi in taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang
mukmin, orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak mengerjakannya? Contohnya, kamu mengatakan sesuatu hal yang baik, berasa dirinya kita ini adalah orang Islam, dan kamu katakan bahwa kewajibannya orang Islam yaitu adalah sholat, kewajibannya orang Islam itu berbaik hati dengan siapapun, tapi kamu tidak melakukan, malahan kamu itu mengatakan dan menghasut sesuatu kebusukan, kezaliman, sehingga karena menginginkan sesuatu, ada maksud yang menginginkan sesuatu, yaitu apakah sesuatu mendapatkan kenikmatan, sesuatu yang istilahnya di situ harta, di situ adalah karena kepuasan nafsu. Anda tidak tahu, itu banyak orang yang seperti itu, banyak. Tapi ketahuilah, di sini diterangkan, jadi diperingatkan, kenapa kamu orang mukmin, kamu mengatakan sesuatu kepada orang-orang yang lain, mengaku dirinya Islam, harusnya menutupi orang Islam dari keburukan, harusnya menjalani Islam itu dengan benar, harus menjalani menjalani sholat, dan itu yang dikatakan, apa yang dikatakan itu Anda tidak jalankan. Kabura maqtan indallahi. Nah, di sini indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, di sini dikatakan sangatlah dibenci oleh Allah apa yang kamu katakan, bahwa saya adalah orang Islam, tapi di situ kewajiban orang Islam tahu apa sebagai orang Islam, tapi kenyataannya tidak melakukan kewajiban sebagai seorang Islam. Boro-boro melakukan kewajiban Islam, kadangkala demi kepuasan untuk mendapatkan sesuatu, itu membuat berita-berita yang kurang benar, menghasut dengan merasa dirinya adalah orang pintar, dengan mengatakan sesuatu yang merasa dirinya benar, dengan keburukan agar ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi kepuasan Anda. Maka ketahuilah, semua itu semua itu kalimat atau tingkah seperti itu adalah dibenci oleh Allah. Maka suatu saat nanti kelak pasti akan dibalasnya. Autukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah itu maha mengetahui, karena Allah mempunyai sifat Sami'ul Basir. Allah mempunyai sifat yaitu Al-Muhaiminu. Maka disitulah Anda tidak akan lepas dari pengetahuan Allah dan dari pandangan Allah, pengawasan Allah, pendengaran Allah. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, semuanya akan dibalas oleh Allah. Wa yu'adzibu may yasha. Maka disitulah akan dibalas dengan azabnya Allah. Secara keseluruhan dapat dikatakan kalimat yang tadi, yang di ayat tadi itu tradisi terdapat ancaman. Ya betul, siapapun orang yang berbuat yang tidak benar pasti akan mendapatkan siksa. Dan Allah pun membenci kepada orang-orang yang sifatnya zalim, orang yang hasud, orang yang menginginkan sesuatu untuk menjadikan sesuatu dengan caranya yang tidak benar, ingin mendapatkan kepuasan kehidupannya, maka Allah pun akan membenci. Ketahuilah, inti dasarnya, kalau kita mengaku diri orang Islam, maka lakukanlah kewajibannya seorang Islam. Apabila kita menginginkan sesuatu hal yang baik, maka pergunakanlah sifat yang baik kamu. Dan jadikanlah suri teladan kepada siapapun. Jangan menganggap bahwa Anda adalah orang pintar. Janganlah mengaku pintar di tempatnya orang bodoh. Akuilah kita ini orang yang bodoh di tempat-tempat orang beriman. Akuilah kebodohan kita di tempat-tempatnya orang bodoh. Tapi mau belajar bersama-sama untuk mencapai kebaikan, ketentraman, dan keberkahan. Semoga pengetahuan ini bermanfaat buat siapapun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.